Di rumah kopi. Di rumah kopi, Piti bingung. Kenapa teman kopi yang bernama Bandrek itu tak mau masuk dan langsung pulang. Piti juga bingung mengapa wajahnya terlihat kesal. Apa mungkin kopi berbuat salah kepadanya? Alaiwah, kenapa Nong itu buru-buru? Padahal Nong kopi ada di rumah. Lebih baik nanti aku tanyakan langsung sama Nong kopi. Pick up. Nong sudah selesai. Pi siap? Nong, baru saja ada tamu. Tamu? Siapa? Mojito? Es? Bukan Nong. Namanya Nong Bandrek. Bandrek? Astaga Mimin. Gue lupa. Gimana dia sekarang? Nong, Cenyeng kon. Tenang, Nong Bandrek sudah pulang. Pulang? Kok Pi gak suruh dia nunggu? Pi sudah menyuruh masuk, tapi dia tidak mau dan terlihat kesal, seperti marah. Lalu dia pamit pulang. Mati gue. Pi, gue pergi dulu ya, sebentar aja. Kap Nong, hati-hati, jangan ngebut ya. Kapi. Kopi pun buru-buru pergi dan meninggalkan Piti sendirian di rumahnya. Entah mengapa, Kopi sampai lupa jika dia sudah ada janji dinner berdua bersama TTM-nya itu. Itu karena euforia pertemuannya dengan cowoknya dan persalinan sahabatnya. Di samping itu, HP-nya belum sempat ia benahi. Kopi merasa sangat bersalah pada Bandrek. Di samping itu, saat ini hatinya campur aduk. Kopi semakin bingung. Di saat yang bersamaan, dia senang Piti kembali kepadanya. Tapi di sisi lain, dia bingung dengan perasaannya pada Bandrek. Karena jujur, Kopi menyadari jika dia juga mulai tertarik dan menyimpan rasa pada miminnya itu. Motornya secepat kilat melaju. Tak lama kemudian, Kopi pun sampai. Di apartemen Bandrek sendiri, Bandrek terlihat kesal. Bandrek berteriak sembari menendang kaki meja, lalu berjalan ke balkon sembari menyalakan rokoknya. Sialan, bisa-bisanya dia lupa sama janjinya. Kenapa dia gak jujur kalau cowoknya datang? Pantas aja dia sulit dihubungi. Sialan, kenapa gue jadi kepancing emosi sih? Emang dia siapa bisa buat gue kayak gini? Setan dengan Kopi. Lo mau balikan sama cowok lo kek? Mau ngapain kek? Bodoh amat. Mending gue booking buti buat ngilangin kegabutan gue. Persetan dengan Kopi. Lo pikir lo siapa bisa ngerubah gue, hah? Inilah gue, dan siapapun gak bakal bisa ngerubah gue, termasuk lo. Ketika sedang emosi, suara bel berbunyi. Bandrek pun berjalan menuju pintu. Cepet banget boti gue. Cekrek. Min, ngapain lo kesini? Bukannya lo lagi sibuk sama cowok lo? Iya maaf, gue nggak sempat kasih tahu lo soal Piti yang mendadak datang. Soalnya HP gue pecah. Nih, lihat. Gue dari tadi sibuk ngurusin lahiran Smooth, sibuk cek venue, dan sibuk ngurusin cowok lo. Min, lo kenapa sih? Kenapa? Gue udah nyiapin segalanya buat lo. Gue udah reservasi, gue udah buat kejutan buat lo. Tapi lo gak gagalin rencana kita. Lo nyadar gak? Iya, tapi baby, I'm coming. Ucap sang boti datang dan melirik Kopi dengan tatapan sinis. Dan Kopi kesal karena selama ini Bandrek sudah tak pernah berhubungan dengan sembarang lelaki. Tapi malam ini masuk. Iya beb. Sorry, mending lo urusin cowok lo. Jangan tutup pintunya. Gue belum selesai ngomong. Min, lo kenapa kayak gini lagi sih? Lo udah janji lo gak akan main cowok lagi. Lo sendiri gak ngaca. Lo gak inget janji lo dan lebih mikirin kesenangan lo sendiri. Asal lo tahu, gue gak pernah ngelakuin ini semua. Dan baru sama lo. Tapi lo ngecewain gue. Iya gue tahu. Kan gue udah minta maaf. Kenapa lo yang sewot? Lagi pula gue gak minta kan. Dan dari awal gue udah bilang,
Kalau lo gak perlu ngelakuin kayak gini, karena gue bukan cowok lo. Kita cuma temen, gak lebih. Apa lo gak inget, hah? Ucap Kopi yang membuat Bandrek terdiam. Rahangnya mengeras dan menatap dengan tatapan penuh amarah. Oh, jadi gini. Lo bener-bener gak ngehargain niat baik gue. Oke, lo bener. Gue bukan siapa-siapa lo. Sorry, gue lupa kalau kita cuma sekedar teman. Tapi menguntungkan. Dan thank you. Lo udah nguntungin bagi gue. Thank you. Lo udah memberi kehangatan buat gue tiap malam. Dan gue cukup puas. Tapi sekarang, sorry, gue udah gak butuh lo lagi. Karena gue udah bosen sama lo. Kopi yang kesal memukul Bandrek. Gue gak nyangka kalau endingnya kayak gini. Tadinya gue pikir gue tertarik sama lo. Tapi gue bersyukur gue diperlihatkan sikap lo yang sesungguhnya. Yang jangankan pantas dijadikan pasangan, dijadikan teman saja lo gak layak. Gue gak mau kenal lo lagi. Gue benci sama lo. Terserah, ucap Bandrek menutup pintu apartemennya yang membuat Kopi kecewa. Kopi sempat terdiam beberapa saat di depan pintu sembari menggenggam erat kedua tangannya. Setetes air mata keluar dari mata kirinya. Ya, Kopi menangis. Hanya gara-gara seorang fuckboy. Kopi teringat Piti. Betapa bodohnya dia meninggalkan Piti hanya demi seorang homo brengsek seperti Bandrek. Kopi buru-buru mengusap air matanya, menarik nafas dalam-dalam, lalu pergi meninggalkan apartemen Bandrek dengan hati yang kecewa. Gue cowok. Kenapa gue bisa nangis gara-gara cowok? Hoi, nongkotun. Di rumah Kopi sendiri, Piti sedang menerima telepon dari temannya yang ada di Indo yang akan menjalani bisnis restonya nanti. Dan ketika sedang sibuk menelpon, suara pintu terdengar diketok. Piti pun segera mengakhiri panggilan teleponnya dan berjalan menuju pintu. Cekrek. Nong S, Nong Jit, Pi, Kopi, capai naya. Oh, Nong Kopi pergi ke rumah temannya. Gila tuh anak. Ada Pi di sini, dia malah kelayapan. Lagian teman yang mana? Teman dia cuma kita doang kan? Tanya S yang lupa jika Kopi dekat dengan Bandrek. Namanya Nong Bandrek. Hah? Bandrek? Kap? Alaina Nong Jit, apa kalian juga kenal dekat dengan Nong Bandrek? My Pi, tidak begitu dekat. Dia lebih dekat dengan Kopi. Sebenarnya Bandrek adalah selebgram dan Kopi followersnya. Mereka gak sengaja ketemu di kafe. Hanya itu saja, ucap Mojito menutupi kedekatan keduanya dari Piti. Oh, Kap Nong Jit. Tapi tadi kenapa Nong Bandrek terlihat marah dan tidak mau mampir? Padahal Pi sudah menyuruh dia masuk karena Nong Kopi sedang mandi. Pi takut mereka bertengkar. Mungkin mereka sudah biasa berantem kecil. Namanya juga teman, ucap S menyenggol Mojito. Oh, Kap, silakan. Pi buatkan Thai tea ya. Pi bawa Thai tea dari Thailand dan Pi juga mau kasih ke Nong Smooth. Boleh Pi, gue juga udah lama gak minum Thai tea. Lebih baik minum langsung dari Thailand daripada Thai tea KW yang biasa dibeli si Kopi. Kap, ini Kap, silakan. Wah, dingin-dingin gini emang enak minum Thai tea. Kap, dan ini 1 kotak buat Nong Jit di rumah. Kopuna Kepi. Tak lama kemudian, suara motor Kopi tiba. Pi, Nong, Pi, lu gimana sih? Cowok lu di sini malah kelayapan. Nong kotuna Kapi. Maaf ya Pi, Nong baru saja nyelesain urusan sebentar. Mai belai Nong, gak apa-apa. Nong oke Mai. Nong oke Pi. Lo ngapain sih nemuin dia lagi? Udah ada Piti di sini. Aduh, kaki gue diinjek lagi, ucap Mojito mengadu saat Kopi menginjak dan memelototi matanya.
Em, Nong, Nong sudah membenahi HP Nong? Oh, sudah Pi, sudah bisa dipakai. Pi sekarang simpan nomor Pi ya. Kap, guys, kita ke rumah sakit yuk. Gue gak sabar lihat ponakan gue. Ini juga mau ke sana. Yuk cabut. Oke. Di apartemen Bandrek. Beb, lo kenapa sih? Kita jadi main gak nih? Kalau enggak gue mau sama yang lain nih. Sorry, gue tiba-tiba gak mood. Nih, uang lo. Lo kenapa sih? Tadi itu lo habis berantem sama cowok lo ya? Bukan cowok gue. Gue gak pernah punya cowok. Brek, lo ngeboking gue gak cuma sekali 2 kali. Gue sampai hafal lo kayak gimana. Dan ini baru pertama kali gue lihat lo seserius ini. Entahlah, gue pengen sendiri. Oke, ya udah, gue pergi ya. Entah mengapa, Bandrek tak jadi bercinta dengan bookingannya. Rasanya gairahnya mati rasa, hati dan pikirannya cemas memikirkan kopi. Bandrek kesal, namun juga penasaran dan penuh tanda tanya. Apa yang sedang dilakukan kopi saat ini bersama cowoknya? Bandrek juga bertanya-tanya, mengapa dia tak rela jika kopi kembali bersama cowoknya? Mengapa rasa ini harus ada? Sekuat tenaga mengelak, tapi rasa itu semakin kuat. Otak dan hatinya tak sinkron, yang memaksa Bandrek harus mengakui bahwa kini dia harus jujur pada dirinya sendiri jika dia menyukai cowok orang. Ya, dia menyukai cowok di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Semua terlambat, apalagi saat ini. Kopi pasti sudah tidak mau bertemu dengannya lagi. Lagi-lagi ia berjalan ke balkon, sembari menyalakan rokoknya, menatap sofa dan ayunan di mana keduanya bisa bercinta di sana. Bandrek rindu bercinta dengan kopi. Bandrek rindu bercanda dan tidur bersamanya malam ini. Bandrek rindu tingkah dan keusilan kopi. Bandrek rindu, dan rindu. Bandrek tak rela kopi bersama cowoknya. Bandrek merasa kopi satu-satunya cowok yang bisa membuatnya berubah. Kopi satu-satunya cowok yang bisa mematahkan keyakinannya bahwa rasa cinta kepada sesama laki-laki itu nyata adanya. Bahkan saking nyata dan merasakannya, sampai-sampai Bandrek hampir saja menyatakan perasaannya dan berniat menjadikannya cowok seumur hidupnya. Bandrek frustasi, dia menaruh puntung rokoknya, lalu kemudian membuka baju. Kemudian setelah membuka bajunya, Bandrek duduk di ayunan dengan pose seksi. Dengan tangan kanan memegangi kamera dan tangan kiri meremas dada montoknya keras-keras. Saking kerasnya sampai otot-ototnya terlihat timbul dan menegang. Cengkraman tangannya sendiri sampai membuat dadanya merah terluka. Hingga kemudian, cekrek, Bandrek memfotonya. Lalu kemudian memposting di IG-nya. Dan tak butuh lama, kolom IG-nya langsung dibanjiri berbagai komentar pengikutnya. So sexy Min. Min, butuh bantuan gak Min? Bener-bener dada Mimin remesable. Bang, perkosa ade bang, perkosa. Yang di bawah gak diremes juga Min. Pengen netek, paling demen sama top yang teteknya gede. Dan dari salah satu komentar, ada komentar yang menarik perhatiannya, yaitu dari Kopi. Fuckboy, mas sad boy, cowok bangsat bertopeng cowok malang. Seketika admin pun membalas, you make it. Balas Mimin menggunakan emoji patah hati. Di dalam mobil, malam ini Kopi, Piti, Es, dan Mojito menuju rumah sakit. Guys, coba telepon Smoothies. Dia udah makan belum? Kalau belum, biar sekalian kita bawain, ucap Mojito yang sedang menyetir. Pi, coba lo telepon Pi. HP gue ngecas nih. Perintah Es. Nong. Kapi. Lo ngapain sih Pi? Budek ya? Telepon si Smooth, dia mau dibawain apa? Oh,
Iya, ucap Kopi yang sedari tadi sibuk melihat IG-nya. Memanggil Smooth. Smooth, lagi ngapain ponakan gue? Oh, ada lagi bobo uncle. Duh, gak sabar pengen gendong. Soalnya gue belum sempat lihat langsung. Dan ini gue sama Besti mau ke sana nih. Oh, sini dah uncle. Lo sama Mil udah makan belum? Mau gue bawain makanan? Oh, gue tadi udah makan sama Milk sama ibu dan bapak. Dan sekarang Milk gue suruh pulang dulu karena di sini ada bapak sama ibu. Oh gitu, beneran nih, lo nggak mau apa-apa? Kalau nggak ngerepotin, gue mau nyemil cheesecake aja. Oke Besti, tut tut tut. Gimana Pi? Kita meluncur ke toko pastry guys. Si Nona minta cheesecake. Gue tahu cheesecake kesukaannya. Ucap Mojito. Ciah, yang suaminya gue udah Kopi. Eits, sekarang dia udah suami gue. Ucap Es tak terima. Dih, pede banget lo Es. Ih, tanyain aja langsung sama tersangkanya. Ya kan sayang? Bukannya tadi sore kita habis ngelakuin hubungan suami istri. Suami-suami. Serius Cit? Tanya Kopi yang hanya ditanggapi senyum dan geleng-geleng oleh Mojito. Gila, gue kalah start. Pi, keni, rau, miseka kunoi nah. Nana, ucap Kopi bersandar manja yang membuat Piti terlihat malu. Buset, ucap Es menertawakan. Es, artinya apa? Tanya Mojito penasaran. Oh, mebelai dong Jit. Nana, Pi. Oh, Kap. Si Kopi ngerayu Piti. Dia bilang malam ini mau ngajak Piti mantap-mantapan. Oh, pantas aja manja, ucap Mojito yang membuat Piti malu. Alah, ntar juga kalian sama. Bukankah itu berarti ibu dan bapaknya Semut tinggal di rumah lo Jit? Tanya Es yang penasaran. Kenapa memang? Ya, gak apa-apa sih. Tenang, gue kan bisa tidur di rumah lo, ucap Mojito menyetir sembari mengelus kepala Es yang membuat Es lega dan senang, lalu menggenggam tangan kiri Mojito. Di rumah sakit, cucu nenek. Bu, ibu sama bapak malam ini istirahat di rumah Mojito aja ya. Enggak ah, ibu mau di sini aja nemenin kamu sama cucu nenek. Gak apa-apa bu, pak, Smoothies bisa kok ngurus Tuti sendiri. Bapak sama ibu istirahat aja, pasti capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bu, ucap Mojito bersaliman dan yang lain mengikuti. Bu, boleh kopi gendong? Boleh, tapi pelan-pelan ya. Tulangnya masih muda, harus hati-hati. Iya bu. Wih, cakep amat ponakan gue. Matanya Milk punya, hidungnya lo banget Smooth. Iya. Mana cheesecake gue? Nih Smooth, ucap Mojito memberikan kotak kue. Ini siapa? Oh, saya Tipa, teman Kopi. Oh, baru lihat saya. Iya pak. Dia asli Thailand pak. Kita kenal di Thailand, ucap Smoothies. Oh ya? Bapak suka minum teh Thailand. Belinya di tukang teh poci yang 5 ribuan itu. Enak. Oh, Kap. Kebetulan saya bawa oleh-oleh buat Nong Smooth. Saya bawa Thai tea asli pak. Wah. Kopuna Kapiti. Ini buat bapak aja. Ini Thai tea asli pak. Bawa aja pak. Beneran ini buat bapak? Iya pak. Wah, makasih ya Nak Piti. Sama-sama pak. Saya sebagai orang tua Smooth mengucapkan terima kasih sama kalian. Karena selama ini sudah menjaga Smoothies. Bapak benar-benar salut dengan pertemanan kalian. Karena jarang ada yang benar-benar care dan peduli satu sama lain seperti kalian. Ah, sama-sama pak. Kita bukan sekedar sahabat pak, tapi kita sudah seperti saudara, ucap Mojito. Saya juga berterima kasih sama bapak dan ibu.
karena mengizinkan Smoothies berteman dengan anak-anak seperti kami, ucap Kopi. Saya selalu bilang sama Smoothies, jangan pernah membeda-bedakan teman. Mau itu kaya, miskin, anak pejabat, anak tukang tahu gejrot, mau dia suka laki-laki maupun suka perempuan, asalkan orang itu baik dan tidak merugikan serta tidak membawa pengaruh negatif, ya monggo-monggo saja. Oh, bapak gue nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Mil, kok cepat sekali? Nak Mil istirahat saja, besok saja ke sini. Orang sudah ada ibu sama bapak di sini kok. Gak apa-apa Bu, biar Mil saja yang menjaga dan menemani Smoothies dan juga Tuti. Nak Cid, tanya bapak menoleh ke Mojito. Saya rasa biarkan Mil yang menjaga mereka Pak. Saya juga akan begadang menemani mereka sampai nanti. Dan lebih baik bapak dan ibu saya antar pulang lebih dulu. Iya Pak, Bu, bapak dan ibu pasti capek. Ya sudah, kalau gitu bapak sama ibu istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, telepon bapak. Iya Pak. Mari Pak, monggo. Mojito pun mengantarkan kedua orang tua Smooth. Sini, biar gue yang gendong, ucap Milk meraih Tuti dari Kopi. Pelan-pelan Milk, sumpah dia mirip lo banget. Hah, ya iyalah anak gue. Tamalai Nong kepengen punya anak kah? Ohoi Pi, kita tidak perlu punya anak Pi, cukup bikin anak aja setiap hari. Dasar lo mau enaknya aja, goda es. Emang lo enggak? Gue udah punya anak, si Tuti anak gue. Dia kan juga punya daddy si Mojito, anak gue juga. Iya, bener juga ya. Gak bisa. Dia tetap anak Mil sama Smoothies. Mereka yang bikin, bukan kalian. Kalau gitu ponakan gue, anak gue juga dong. Hoi, kenapa jadi rebutan Tuti sih? Anggap aja anak kalian semua, puas, ucap Smoothies yang membuat Mil tertawa geleng-geleng. Nah, gitu, adil. Gak apa-apa, semakin banyak yang sayang Tuti, semakin bagus, ucap Mil. Pi, beli nasi padang Gih, gue lapar. Udah lama gak makan nasi padang. Gue gak bawa motor, kan gue numpang kalian tadi, gimana sih? Pakai aja mobil gue, nih kuncinya, ucap Milk memberi kunci mobil. Pi, ikut yuk. Gak usah, kalau Piti ikut, yang ada kalian lama mampir-mampir ke semak-semak mojok dulu. Idih, gak ada kerjaan aja main di semak-semak. Ya udah. Nih nasi padangnya berapa nih? Gue gak usah, ucap Smoothies. 5 bungkus Pi, gue pakai rendang. Lo apa Mil? Piti? Pi, terserah Nong saja. Cing Lau juga penasaran sama nasi padang. Teman Pi bilang nasi padang salah satu makanan terenak di Indo. Aroy Mai? Aloy mak Pi, dijamin Pi suka, ucap Es. Kap, ya udah, Nong pekon ah. Luleu, cepet. Iya, hati-hati lo bawa mobil sport. Lo pikir gue cupu? Belum tahu dia gue suhu. Buruan, lo ngajak ngomong kampret. Ya udah cepetan, gue lapar. Kopi pun pergi meninggalkan ketiganya. Astaga kalian, sumpah ya makin rame semenjak Es balik ke Indo. Sorry ya Pi, kita emang udah biasa seperti ini. Lolen Pi, canda, ucap Es. Kap, Pi kocai, Pi senang dan kagum melihat pertemanan kalian. Kau pun Pi. Guys, Nongjit, sayang cepat amat. Iya, tadinya bapak sama ibu mau gue ajak mampir dulu ke restoran, tapi mereka bilang sudah makan. Ya udah, gue langsung cabut. Kopi mana? Gue suruh beli nasi padang. Bagus, kebetulan gue lapar. Dan Piti pasti belum pernah nyoba nasi padang ya. Pi pasti suka. Kap Nongjit. Putri gue tidur mulu ya nak. Sini nak, biar Dedi gendong.
ucap Mojito meraih tuti dari tangan Milk. Di warung nasi Padang, tak berapa lama kemudian, mobil sport milik Milk yang dikendarai Kopi baru saja sampai di warung nasi Padang langganannya. Dan ketika selesai memarkirkan mobilnya, lalu keluar mobil dan hendak masuk. "Min, Mok!" teriak Kopi terkejut saat melihat Bandrek dan Mocktail yang kebetulan baru saja keluar dari warung nasi Padang. Ketiganya sempat terdiam, terutama Bandrek yang tak menyangka akan bertemu Kopi. Kopi sendiri yang teringat kesal buru-buru hendak kabur dan membuka pintu mobil. Namun begitu hendak masuk, "Set, Min, lo mau ngapain? Heh!" teriak Kopi saat Bandrek tiba-tiba masuk dan merampas kunci mobil Kopi, lalu mengambil alih kemudi, dan mobil pun jalan, meninggalkan Mocktail yang bingung sendirian. "Min, berhenti! Lo lancang banget sih!" teriak Kopi yang kesal, namun Bandrek tetap diam dan malah ngebut. Min, jangan ngebut, Min. Ini bukan mobil gue, heh. Kalau lecet dikit bisa mati gue. Min, stop. Min, gue loncat nih. Anjing nih orang. Gue mau loncat malah tambah dikebutin. Min, lo mau bawa gue kemana sih? Gue gak ada waktu buat ngebahas yang gak jelas. Min, puter balik. Gue udah ditunggu anak-anak, Min. Min. Bandrek tetap mengabaikan Kopi yang terus berteriak. Mobil yang dikendarainya terus melaju dan menuju suatu tempat. Jalanan yang dilalui lambat laun mulai sepi, di mana banyak pohon-pohon tinggi menjulang di sisi kiri dan kanan jalan, dengan semak-semak belukar yang tidak terurus, yang membuat Kopi mulai panik. Min, ini mau kemana, Min?" Bandrek tetap diam, sampai akhirnya mobilnya masuk ke sebuah kompleks perumahan kosong yang cukup gelap, yang hanya disinari lampu jalan yang setengah redup, yang membuat cahaya di sekitar hanya remang-remang saja, yang menjadikan suasana jadi seram dan terlihat angker. "Min, lo udah gila? Udah gak waras? Balik!" "Ya, gue udah gila. Gue udah gak waras. Dan lo yang udah buat gue kayak gini." "Maksud lo apa?" "Pi, gue gak tahan lagi. Pi, gue suka sama lo." "Hah?" "Iya, gue sayang sama lo. Tapi lo kan..." "Iya, gue gak percaya cinta. Gue gak percaya pacaran sama cowok itu ada. Dan sialnya, gue lebih gak percaya lagi kalau gue suka sama lo. Gue suka, gue nyaman sama lo. Lo satu-satunya cowok yang bisa bikin gue pusing dan merasa sepi saat lo gak ada. Cuman lo. Min, gue sayang sama lo. Sumpah." "Lo pikir gue percaya sama fuckboy macam lo? Baru aja lo main cowok lagi dan musir gue. Sekarang lo bilang suka sama gue. Waras." "Pi, gue udah suruh dia pulang. Gue gak nafsu. Gue mati rasa gara-gara lo." "Ah, terserah. Tapi percuma. Semua terlambat. Kenapa lo bilang ketika Piti datang?" ucap Kopi perundukan kepalanya. Entah mengapa setelah Bandrek menyatakan perasaannya, Kopi serasa lemas. "Pi, itu karena gue baru menyadari betapa lo begitu berharga bagi gue. Dan bukannya lo tadi sempat ngaku kalau lo juga mulai tertarik sama gue. Jujur, Pi, gue tadi senang banget dengernya. Dan lihat, pegang dada gue. Di sini, lo bisa lihat kesungguhan hati gue. Dengerin, Pi, dengerin. Rasain, ucap Bandrek sembari meletakkan telapak tangan Kopi di dadanya. Dan ternyata benar, Kopi dapat merasakan detak jantung Bandrek. "Min, lo ngerasain kan? Jujur." Tatap mata gue. "Jujur, lo juga suka kan sama gue?"
Gue, Pi. Bandrek mengangkat dagu Kopi perlahan, mendekatinya, dan bibir itu landing dan menggerus bibir kenyal Kopi. Kopi terperangkap kembali dengan kecupan Mimin. Kopi beranjak dari tempat duduknya dan berpindah duduk di atas Bandrek yang masih di kursi kemudi. Kopi tiba-tiba melingkarkan tangannya di leher Bandrek dan membalas ciuman Bandrek dengan lebih panas. Min, jujur, gue bingung. Tapi gue juga kangen sama lo. Belum selesai bicara, bibir Kopi langsung disikat Bandrek. Sikap Bandrek itu memancing birahi kebotiannya. Kopi pun membuka kaosnya, lalu membantu membuka kaos Bandrek. Kemudian berciuman lagi. Ciuman Bandrek menyapu leher dan menghisap puting Kopi. Kopi pun gelisah, lalu beranjak membuka resleting celana Bandrek, mengeluarkan batang Bandrek dan menyantapnya. Pi, gue pengen bisa terus seperti ini sama lo. Gue pengen mulut lo cuma ngisep punya gue aja. Gue gak rela bibir lo yang lembut ini ngisep selain punya gue. Gue sayang sama lo. Min, mungkin ini hisapan terakhir gue. Enggak, lo jangan pernah ngomong kayak gitu. Sini naik, buka celana lo. Gue kangen lubang lo. Min. Shit. Gue bisa nikmatin juga lubang ini malam ini. Gue gak rela lubang lo dimasukin siapapun selain gue. Min. Lo suka kan punya gue? Tanya Bandrek sembari mendorong dari bawah. Dan Kopi menikmati setiap hentakan miminnya itu. Saking nikmatnya, Kopi kembali mencium Bandrek dan menggoyangkan pantatnya naik dan turun. Pi, gue gak tahan lagi. Set. Bandrek mengangkat dan menggendong tubuh Kopi dan berjalan lalu meletakkan tubuh Kopi di atas bemper mobil depan. Lalu merentangkan kedua paha Kopi lebar-lebar dan membasahinya dengan mesra. Kopi menegang, tubuhnya menggelinjang. Si miminnya itu lagi-lagi membuatnya melayang. Sembari merasakan nikmat rimingan mimin pada lubangnya, Kopi mengarahkan pandangannya ke segala arah, di mana Kopi mulai menyadari jika keduanya kini di antara perumahan gelap dan angker. Min, lo gak takut apa? Kayaknya banyak setannya, Min. Udahan yuk, ucap Kopi yang seketika membuat Bandrek menghentikan rimingannya dan menatap mata Kopi lekat-lekat. Gue gak takut sama setan. Yang justru gue takutin adalah gue kehilangan lo. Kopi menatap Bandrek, lalu tersenyum dan meraih bibir Bandrek dengan bibirnya. Dan Bandrek yang sudah tak tahan sedari tadi mengarahkan pistolnya yang sedari tadi sudah siap menembakkan peluru kasih sayang. Bandrek menarik dan mengangkat pantat Kopi agar lebih rendah dan mulai menempelkan kepala pistolnya, menggesek-geseknya sampai kedua tangan Kopi membantu membukanya. Siap. Lagi-lagi Bandrek dengan mudah menembus lubang cowok orang yang membuatnya candu itu. Min. Kenapa? Gak apa-apa. Katakan, jangan malu. Lo kangen juga kan sama gue? Otak gue enggak, tapi hati gue. Gak usah dijawab. Tanpa lo ngakuin pun, gue bisa ngerasain lubang lo selalu lapar dan selalu kangen sama gue. Ya, gue ngaku. Puas lo? Puas banget sayang. Min, enak banget Min. Jelas, lo bisa nikmatin kapanpun setiap lo mau. Sini, ucap Bandrek yang mengangkat tubuh Kopi dengan batang yang masih menembus di lubangnya. Lalu membawa Bandrek berjalan memasuki pagar salah satu rumah kosong yang berada tepat di sisi kiri mobilnya. Min, kita mau kemana? Jangan gila. Salah sendiri, lo udah buat gue gila. Min. Bandrek terus berjalan masuk
dan meletakkan tubuh kopi di kursi taman di depan rumah kosong. Dan set, Bandrek memompa dan menggenjot lubang kopi dengan genjotan ganas, tanpa peduli jika mungkin saja makhluk gaib di sekitarnya memperhatikan keduanya. Ah, Pi, lo bener-bener bikin gue gila. Bercinta di tempat yang ekstrim seperti ini sama orang yang gue cintai bikin gue happy. Cinta, ya, gue cinta sama lo. Gue cinta. Sembari mempercepat popaannya. Gue cinta lo, Pi. Gue Min. Bandrek pun jatuh di tubuh kopi dan memeluk tubuh kopi erat-erat dan kencang, sembari mencium bibirnya dengan lembut, mengatur nafas dan merasakan sisa-sisa kenikmatan keduanya. Lalu kemudian menatap wajah tampan kopi. Pi, gue suka, gue sayang, gue cinta sama lo. Lo sayang kan sama gue? Maaf, gue udah punya cowok. Gue udah punya piti. Jadikan gue yang kedua. Lo gila, gue gak mungkin ngeduain lo. Gue gak masalah, asal lo bisa jadi milik gue juga. Min, gue gak bisa. Gue yakin lo bisa, karena lo juga suka gue, ya kan? Iya, tapi ya udah, kalau lo gak bisa, jadikan gue satu-satunya dan tinggalkan Piti. Enggak, gue gak bisa. Bagaimanapun juga Piti cowok gue. Piti udah berkorban jauh-jauh dari Thailand demi gue, dan sampai-sampai dia mau buka usaha di sini. Dan semua itu dia lakukan buat gue. Gue gak mau jadi manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Gue gak bakalan nyanyain pengorbanan dia buat gue. Ucap Kopi beranjak, lalu berjalan ke mobil memakai pakaiannya kembali. Pi, tunggu. Kalau begitu, katakan apa yang harus gue korbanin buat lo. Katakan. Maaf Min, gue gak bisa. Gue pengen setia, karena setia itu mahal. Selama ini ketika gue sama lo, gue sempat tertarik sama lo. Itu karena tadinya gue pikir Piti gak akan kembali di hidup gue. Anggap saja gue kilaf, suka sama lo. Hah, kilaf? Lo bukan kilaf. Apa yang lo rasain sama seperti yang gue rasain, Pi. HP Kopi berbunyi. Pi, lama amat. Mana nasi padangnya? Iya Es, ini macet, ada mobil kawinan, ada ambulan juga. Cepetan, kita udah busung lapar nungguin lo. Iya. Tut. Ih, sorry, gue harus buru-buru. Ih, tunggu, mulai sekarang lupain gue. Ih. Mobil pun jalan. Kopi panik mengingat yang lain pasti kelaparan. Sampai-sampai ia lupa meninggalkan Bandrek di rumah kosong. Dan begitu ingat, Kopi putar balik karena tak tega meninggalkan Bandrek sendirian. Namun, begitu mobil Kopi sampai di rumah kosong tadi, Bandrek justru menghilang. Buset, kok dia udah gak ada? Terus yang mantap-mantapan sama gue barusan siapa? Hah, jangan-jangan genderuwo. Gak, gue telepon Mimin. Ih, kok gak bisa? Gak ada sinyal. Hi, balik, serem. Mimpi apa gue main di rumah kosong kayak gini? Di rumah sakit. Duh, lama amat sih Kopi. Beli nasi padang gitu aja lama. Ucap Es gak sabar. Sabar? Apa gue beli gorengan ke depan? Ucap Mojito. Guys, sorry. Nongkap. Ini dia tersangkanya. Lo dari mana aja sih? Gue kepret juga nih. Maaf, tadi macet. Ada mobil kawinan, terus gak lama mobil ambulan. Terus habis itu mobil pejabat. Alasan aja lo. Udah, yang penting udah sampai. Semuanya pun makan malam bersama. Nong, pengen bang. Nong sakit. Oh, mebelai Pi. Nong cuma lapar saja. Makan Pi, Pi pasti suka. Kap. Aloy mak.
Enak banget nong. Pi shop oh. Shop mak. Enak kan Pi? Benar nong es, enak sekali. Sepertinya bisa diulang. Tentu bisa Pi. Warung Padang di sini buka 24 jam. Gak usah khawatir lapar tengah malam. Kap. Aroma rendangnya enak juga. Jadi lapar lagi, ucap Smoothies. Smooth, gue suapin ya. Ini banyak banget nasinya. Namanya juga nasi Padang Milk. Kalau seiprit ya namanya nasi kucing, ucap es. Bener juga. Smooth, gue suapin ya. Makan sebungkus berdua biar romantis. Oh, gue nyicip aja. Kan gak boleh makan pedas. Nih, pakai nasi sama rendang, jangan sambelnya. Wih, Beb, lo gak mau kalah sama mereka. Suapin gue dong, ucap es ngiri. Ada-ada aja lo, udah sendiri-sendiri paling enak. Gitu amat lo sama gue. Ya udah, gak usah tidur di rumah gue malam ini. Jangan gitu dong. Nih gue suapin. Smooth, kenapa bini gue jadi berbatang gini? Pi, lo gak pengen disuapin sama Piti? Tanya Smoothies, namun kopi masih melamun, mengaduk-ngaduk nasinya. Pi, ya elah, ngelamun. Nongkap. Oh, kok tuh nakep Pi? Alewah. Lo kenapa sih Pi? Ngelamun aja, lo habis kesambet ya? Oh, siapa yang kesambet? Kagak. Pi Kap, cobain ini telur balado sama jengkol. Jengkol? Kap, enak kok. Pi, orang cakep jangan disuruh makan jengkol, nanti bau. Gue sengaja, kira-kira orang ganteng kayak dia doyan apa kagak sama jengkol. Aloy nong. Rasanya sedikit aneh, seperti kentang dan daging, tapi terasa khas. Pi suka? Suka. Besok gue beliin jengkol yang banyak. Kap, semuanya pun makan bersama. Dan meskipun Kopi tertawa bercanda bersama Piti dan para sahabat-sahabatnya, namun jujur di dalam hatinya Kopi masih memikirkan si Mimin. Namun Kopi sebisa mungkin menyembunyikan perasaannya dari Piti. Kopi tak ingin Piti curiga, karena jujur Kopi masih mencintai Piti. Apalagi Piti menunjukkan keseriusannya kepadanya. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Tiba waktunya semua pulang. Smooth, udah malam. Kita balik ya. Lu gak apa-apa kan kita tinggal? Ucap es pamit. Oh iya gak apa-apa. Di sini ada Milk dan Suster. Besok juga gue balik. Besok? Pagi-pagi gue kesini. Jenguk putri gue. Ucap Mojito. Iya Dedi. Smooth, gue balik ya. Milk, ucap Kopi. Iya Besti. Eits, tunggu bentar, ucap Kopi yang membuat yang lain penasaran. Tamalai nong. Milk, gue khawatir dan gak tenang ninggalin Smooth sendirian berdua aja sama Milk. Kenapa Pi? Tanya Milk penasaran. Soalnya kalian belum halal. Woi Pi, si Milk itu bapaknya si Tuti. Terserah dia mau ngapa-ngapain emaknya. Gak bisa gitu, enak aja. Biarpun bapaknya tetap gak bisa seenak udel. Ucap Kopi yang membuat Milk dan yang lain tertawa. Pi, lu pikir gue binatang, gak punya akal pikiran, yang gak tahu sikon dan tempat. Tenang aja Pi, Smoothies adalah ibu dari anak gue sangat menghormatinya. Bagus. Hoi, yang kayak gini diurusin. Lagian ya kali si Milk tega, lihat aja jalan aja belum bisa masa mau digarap. Bener-bener gak punya otak loh. Pikirin tuh si Piti, udah kangen dari di Thailand. Ucap Es kesal. Woi, kenapa mulut lo jadi kayak emak-emak kompleks sih Es? Pasti kebanyakan nyepong nih. Gue kepret nih. Udah. Jadi pulang gak nih? Ucap Mojito. Nong Smooth, Nong Milk, Pi Klakban nah. Pi Pekon nah. Kapi, kopuna kap Piti. Ucap Milk. Makasih Piti. Kap, semuanya pun pulang. Dan kini tinggal Milk dan Smooth saja bersama buah hati keduanya.
Akhirnya, gue bisa berduaan juga sama lo, ucap Milk yang membuat Smoothies tersipu. Keduanya seperti jatuh cinta untuk yang kedua kalinya. Oh, anak kita bangun. Sepertinya dia haus. Oh, iya. Sini. Milk pun mengambil tuti dari keranjang bayi dan menyerahkannya pada Smoothies. Dan ketika Smooth hendak membuka kancing bajunya, dia urung dan memperhatikan Milk. Lo bisa keluar? Kenapa? Oh, kenapa malu? Gue udah lihat semuanya. Gue juga masih ingat bentuknya. So sexy. Ih, nyebelin banget sih lo. Keluar nggak? Nggak, gue mau netek juga. Ih, keluar. Kasian nih anak lo nangis mulu. Iya, gue keluar. Ucap Milk geleng-geleng senang karena puas menggoda Smooth. Di rumah kopi, malam ini Piti baru saja keluar dari kamar mandi. Pi, udah selesai? Kap? Pi kiteng nong kopi. Ucap Piti naik ke ranjang dan memeluk kopi. Nong juga kangen Pi. Pi tahu kalau selama itu Nong memikirkan Pi. Nong kira Pi bakal ngelupain Nong dan kita gak akan bertemu lagi. Nong, asal Nong tahu kalau semenjak kepergian Nong waktu itu, Pi sudah memantapkan hati Pi bahwa Pi akan berusaha sebisa dan semampu Pi agar kita bisa bersatu lagi. Pi gak mau beritahu Nong lebih dulu karena jika sampai gagal, Pi takut mengecewakan Nong. Lebih baik Pi diam dulu sampai akhirnya, ya seperti ini. Kejutan buat Nong. Nong senang kan Pi kesini? Tentu saja Pi. Nong gak nyangka. Dan Nong berterima kasih sekali sama Pi. Pi udah melakukan semua demi Nong. Nong sanja nah. Nong janji Nong gak akan ninggalin Pi. Kap, kalau gitu bolehkah malam ini Pi cup Nong? Dai si Pi, tentu saja. Kopi mencium bibir cowok Thailand kesayangannya itu dan disambut penuh oleh ciuman rindu oleh Piti. Nong, Pi rindu sekali. Pi bahagia sekali malam ini. Nong juga Pi. Misek aku noy nah. Kap, Pi turn on. Pi pengen masuk ke rumah Pi. Ucap Piti sembari menekan lubang kopi yang masih terasa nyeri akibat gempuran miminnya itu. Namun tak mengurangi hasrat kebotiannya pada kekasihnya itu. Keduanya bergulat dengan gulatan-gulatan cinta. Saking nikmatnya, kopi sampai membatin di dalam hatinya. Oh Tuhan, gue beruntung banget dapetin cowok ini. Gak semua homo kayak gue dapat pasangan yang benar-benar serius. Kayak Piti. Cowok kayak Piti langka. Meski doi cowok impor, gue harus pertahankan. Lihatlah, dia benar-benar memperlakukan gue secara gentle. Ah, Piti. Sorry ya Min, bukannya gue gak percaya sama lo. Gue akuin, gue emang tertarik sama lo. Lo juga luar biasa. Tapi sorry, sekali lagi, gue pengen belajar setia. Ah, Pi, gue gak tahan lagi. Nong. Piti terkejut ketika kopi mengambil kemudi. Dia kini berada di atas, mengatur ritme goyangannya, bergerak bebas ke sana kemari sembari mengocok miliknya sendiri, yang membuat Piti meremas kuat-kuat kedua paha kopi. Nong, Pi gak kuat. Nong juga Pi. Piti tiba-tiba beranjak dan menggendong kopi, lalu berdiri dan menyandarkan tubuh kopi di dinding tembok kamarnya, kemudian menggenjotnya dalam-dalam, sampai-sampai bunyi dinding kamarnya jedak-jeduk. Semakin kencang dorongan Piti, semakin terdengar jedukan di dinding. Nong, Pi hampir sampai. Koto nakap Nong. Mebelai Pi. Piti menangkap tubuh lemas kopi dan masih menggendong dan masih memeluknya, sembari tersenyum bersama. Pilak Nong.
Nong juga sayang Pi. HP Kopi tiba-tiba berbunyi. Nong, ada telepon. Iya Pi. Sia, Mimin. Mimin. Kaya? Siapa dia? Eh, eh,